فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Dan dalil bahwa al-isti'adah, minta perlindungan itu adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam dua surah yang sangat agung. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surah ini adalah dua surah permintaan perlindungan yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan semua bentuk isti'adah setelah turunnya dua surah ini, dan hanya menggunakan dua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Pendalilannya jelas. Allah perintahkan qul, ucapkan ini, bilang ini, jadilah kamu orang-orang yang a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Disuruh kita untuk a'udzu, meminta perlindungan. Demikian pula dalam surah An-Nas, qul, ucapkan, jadi seperti ini kamu, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ada pembahasan sedikit tentang kandungan dua surah ini, pernah di galangan kapal. Tuh dilihat. Hanya di sini kita ingatkan bahwa isti'adah adalah permintaan al-i'adah, penjagaan dari sesuatu yang dibenci. Kalau dilihat dari asal katanya, maka dia kembali kepada makna menutupi. Rapat, menutupi. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam jenjang isti'adah, maka itu artinya dia minta kepada Allah supaya dia tertutupi, terhalangi, dan terus merasa dekat kepada Allah dalam terhalanginya dia ini dari sesuatu yang dia takuti, sesuatu yang dia khawatirkan akan menimpa dia. Jadi isti'adah itu hanya akan muncul ketika orang memang berasa terancam, ada bahaya yang akan mengancam dia. Kalau orang tidak merasa terancam, biar dia baca a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sementara dia tidak merasa terancam dari syarnya ma khalaq, ghasiq idza waqab, dan seterusnya, tidak akan benar. Karena itulah nilai ibadah ini sangat ditentukan oleh ilmu kita, pengetahuan kita tentang perkara-perkara yang ditakuti itu. Al-Khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, al-waswas al-khannas, ini sifat-sifat syaitan. Al-waswas yang sangat pandai, sangat dalam, sangat hebat, betul-betul luar biasa dalam memberikan bisikan. Dia tahu bagaimana menjerumuskan anak cucu Adam. Dan lagi al-khannas, datang pergi. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ia ada di dalam dada, membisikkan di dalam diri. Ilmu ini akan melahirkan takut. Kewaspadaan terhadapnya. Lahirnya takut ini akan bahayanya perkara itu. Muncullah kekuatan, keinginan supaya kita terlindungi, terjaga, terhalangi dari bahayanya.
Ini isti'adzah. Itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Isti'adzah kata beliau ada beberapa bentuk. Syekh Al-Utsaimin beliau sebutkan di sini 4. Yang pertama, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita jelaskan tadi, yang kata beliau rahimahullahu taala, dialah permintaan perlindungan yang di dalamnya terkandung kesempurnaan merendah dan mengharap kepada Allah. Kesempurnaan meminta penjagaan darinya yang disertai dengan keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga dari segala perkara yang ada di hadapan kita atau yang akan datang, kecil, besar, apapun, manusia ataupun selain manusia. Kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita isti'adzah tidak lepas dari tawakal ya. Nilai-nilai tawakal. Dan di dalamnya terkandung nilai doa. Iya, isti'adzah masuk dalam jenis-jenis doa. Karena itu uraian pembagiannya tidak lepas dari ketentuan-ketentuan doa itu. Iya. Lihat kata beliau. Ini isti'adzah yang pertama. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ini kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya musyrik, kafir, keluar dari agama. Orang-orang musyrik itu kalau mau masuk di sebuah lembah, ke hutan, ke ini, maka dia meyakini ada penjaga di situ. Kita tidak akan selamat kalau tidak minta perlindungan, minta penjaganya. Maka mereka pun ta'awud. Saya minta perlindungan dengan penjaga yang ada di sini supaya selamat. Ini kesyirikan. Ini sifat dari sifat masyarakat jahiliyah. Allah turunkan 2 surah. Mengganti semua kejahiliaan itu dengan meminta hanya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama yang sangat hebat. Dalam Qul a'udzu birabbil falaq, rabbil falaq. Dan dalam Qul a'udzu birabbin nas disebutkan 3 nama. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Siapa yang mencermati nama-nama ini dalam ta'awud, maka akan sangat hebat nilai ta'awudnya. Sebab disitulah kunci kekuatan ta'awud, permintaan perlindungan seseorang. Permintaan perlindungan seseorang sangat ditentukan oleh ilmu, ma'rifah dia, keyakinan dia, keimanan dia pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang disebutkan dalam doa-doa tadi. Baik, isti'adzah yang kedua, isti'adzah dengan menggunakan sifat-sifat Allah, dengan kalamnya, kebesaran, keagungannya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, penggunaan isti'adzah dengan menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam dari tempat tidur. Maka saya cari beliau. Saya pun jumpai. Jadi Aisyah tidak jumpai Nabi. Maka dia rabah dengan tangannya. Dia jumpai akhirnya telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sementara di masjid. Kakinya terhampar ke atas. Nabi sementara berdoa. Doanya Rasulullah ketika itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni a'udzu, ya Allah, sungguh saya a'udzu, minta perlindungan, penjagaan, biridaka, dengan ridhamu, bukan a'udzu billah di sini, tapi sifatnya Allah, a'udzu bi, bukan billah, biridha, dengan keridaanmu, sifat ridhamu ya Allah. Dari apa? Min sakhatik, dari murkamu. Kita harus takut terhadap murka Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah. Yaitu apa? Ridha Allah. Ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah yang kita takutkan dengan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita
harapkan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengannya. A'udzu biridhaka, seminta perlindungan dengan ridhamu ya Allah. Min sakhatik, dari murkamu. Wa bi mu'afatik min uqubatik, dan dari maafmu, dari maha maafmu. Saya meminta dengan maha maafmu dari ngerinya siksaan. Wa a'udzu bika minka wa a'udzu bika minka. Ini kesimpulannya. Dan saya minta perlindungan dengan engkau, minka, dari engkau. Coba lihat, a'udzu bika minka. Kalau Allah menyatakan bahaya, siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa selamat dari murka Allah? Kalau Allah pastikan dapat murka, siapa yang bisa dapatkan? Siapa yang bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa selamat kecuali hanya yang diberi keselamatan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan perlindungan yang sangat hebat. Iya, a'udzu bika minka. Saya minta perlindungan denganmu ya Allah, darimu. Kemudian Nabi mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian pembesaran kepada engkau. Anta kama atnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau pujikan terhadap dirimu. Hadits lain, hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau orang turun di sebuah tempat, maka Nabi tuntunkan baca doa ini. Selamat dari gangguan. Iya. Apapun yang akan bisa mencelakakan kita sampai kita tinggalkan tempat itu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu, saya minta perlindungan bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. At-tammat, yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari segala bahaya apa yang Allah telah cipta. Ini minta perlindungan dengan kalimat Allah, firman Allah. Jelas ini? Ta'awud itu ibadah. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini meminta perlindungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, sifat Allah, firman Allah bukan makhluk. Jelas? Ini dalil Imam Ahli Sunnah bahwa kalamnya Allah itu bukan makhluk. Buktinya Nabi mengajarkan minta perlindungan dengan bikalimatillah, sebab dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, isti'adzah jenis ketiga, kata beliau, isti'adzah minta perlindungan kepada orang mati. Ini jelas ya, secara mutlak. Yang kedua, minta perlindungan kepada orang yang hidup tetapi dia tidak hadir, gaib. Ataupun dia hidup tetapi dia tidak mampu. Untuk memberikan perlindungan. Maka ini semuanya masuk dalam bentuk isti'adzah yang syirik. Tiga ini terus ya. Hidup lawannya mati. Hadir lawannya gaib. Mampu lawannya tidak mampu. Baik. Ini masuk dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Ini dilakukan oleh orang-orang musyrik. Iya. Apakah kepada orang mati mendatangi kuburan-kuburan, atau kepada orang yang hidup tetapi dia gaib, atau kepada orang yang hidup hadir tetapi dalam perkara yang dia tidak mampu. Tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Permintaan perlindungan dalam semua perkara ini adalah kesyirikan. Baik, yang keempat, minta perlindungan kepada makhluk dari perkara yang memungkinkan untuk mendapatkan perlindungan darinya. Maka yang seperti ini boleh. Tentunya ketentuannya di atas ya. Dia hadir, hidup, atau bisa benda mati, tetapi bisa membantu, melindungi. Kita misalnya dilempar orang. Kemudian apa? Kita melakukan penjagaan, perlindungan dengan apa? Berlindung di balik tembok. Iya, bisa tidak berlindung di balik tembok? Hah? Ini benda mati nih. Nggak boleh minta perlindungan. Iya, berlindung di balik tembok boleh saja. Sebab ini apa? Usaha dari usaha. Sebab-sebab yang syar'i dibenarkan dan kauli.
Iya, masuk dalam perkara-perkara yang wajar. Baik. Jadi yang seperti ini asalnya boleh, hanya kemudian tinggal dilihat jenis isti'adzahnya, sama dengan isti'anah tadi. Iya. Kalau permintaannya dalam perkara yang haram, permintaan perlindungannya dalam perkara yang halal, maka tidak boleh. Iya. Tolong lindungi orang ini. Dia tidak bisa lindungi, dia minta orang lain supaya melindungi orang ini. Sementara orang ini pelaku kesesatan. Iya, pelaku kezaliman, pembunuh misalnya, dia harus dihukum. Dia berusaha melindunginya, maka kena salah. Terlarang meminta bantuan supaya orang ini terlindungi. Saya masuk dalam satu dari orang-orang yang terlaknat. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabah li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah melaknat orang yang awa, membantu pelaku bid'ah, pelaku pelanggaran atau muhdatsan, membantu perbuatan bid'ah atau pelanggaran, ikut terlaknat. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi. Apakah batas-batas jalan, alamat tanda-tanda bumi yang ada di jalan, dia ada di lapangan, atau dia rubah melalui meja, dia ke notaris, dia rubah tanda-tandanya. Semuanya terlaknat. Baik, ini bentuk-bentuk isti'adzah. Kita sangat memerlukan perlindungan. Bahaya sangat besar. Dari jin dan dari manusia. Bahkan dari diri kita. Lagi pula ada murka Allah. Ada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari semua itu kecuali hanya dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hebatnya ibadah isti'adzah ini. Sampai-sampai karena hebatnya isti'adzah ini dan Allah betul-betul wajibkan kita untuk berada di atasnya, Allah turunkan 2 surah khusus yang mengakhiri Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 2 surah yang sekali lagi dalam sebuah hadis ketika turunnya 2 surah ini, Nabi meninggalkan isti'adzah yang lainnya dan hanya meminta dengan 2 surah ini. Ini menunjukkan hebatnya, luar biasanya kandungan 2 surah ini. Wa dalilul istighatsah qauluhu ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil bahwa istighatsah adalah ibadah. Istighatsah minta al-ghauth. Isti'anah, isti'adah, istighatsah. Ini wazan istaf'ala. Banyak-banyak wazan istaf'ala bermakna talabul fi'il. Istaghfara artinya minta maghfirah. Ista'ana, yasta'inu, minta aun. Isti'adah, ista'ada, yasta'idu, isti'adatan, minta i'adah. Istighatsah minta ghauth. Itu banyak wazan fi'il. Istaf'alah bermakna talab, permintaan kerja. Istaghfara minta maghfirah, minta pengampunan. Sekarang istighatsah minta ghauth. Apa itu ghauth? Selamat dari kedahsyatan bencana. Jadi ini khusus perlindungan selamat ketika gawat. Mana dalilnya bahwa ini adalah ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal menjelaskan keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perang Badar. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Dia pun mengabulkan kalian. Ini Nabi lakukan. Ini para sahabat lakukan dalam perang Badar. Nabi melakukan ibadah besar ini dalam kondisi gawat ini. Dahsyat luar biasa. Peperangan berkecamuk dengan perbandingan yang sangat minim. 1 banding 3. Sekitar 300-an pasukan Nabi SAW kaum muslimin ke orang-orang musyrik 1000-an. 1 banding 3 lebih.
Nabi SAW mengangkat tangannya dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa beliau yang diwarid yang disebutkan, Allahumma anjuzli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan, berikan apa yang Kau telah janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau binasakan sekelompok ini dari Islam, dari ahli Islam, maka kamu tidak akan disembah di muka bumi. Nabi mengangkat tangannya dan terus mengangkat tangannya sampai selendang Nabi SAW terjatuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, menaikkan selendang itu dan memberikan ketenangan kepada Nabi SAW. Wahai Nabi Allah, cukup permintaanmu kepada Rabbmu, sungguh dia pasti akan memenuhi janjinya. Turunlah ayat ini, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka dia pun mengabulkannya. Akhirnya menang dalam perang Badar itu. Dalam perhitungan kasar, tidak akan bisa menang. Pertama, jumlah kalah 1. Yang kedua, kesiapan. Maksud itu kalah. Sebab orang musyrikin pasukan yang datang itu memang mau berperang. Sahabat itu bukan mau berperang awalnya. Dia hanya mau menghadang kafilah. Hanya kafilah berhasil lolos. Pemimpin kafilah itu sudah berhasil menghubungi Mekah bahwa kita diserang. Mereka sudah terlanjur siapkan pasukan. Karena itu walaupun kafilahnya, rombongan dagang mereka ini sudah berhasil selamat, mereka tetap harus berperang. Sudah sampai di Badar. Nabi SAW baru mau musyawarah. Sebab sahabat Ansar apa? Perjanjiannya dengan sahabat Ansar, hidup matinya apa? Ketika di Madinah. Kalau ada yang mengganggu Nabi di Madinah. Ini sementara di luar ini. Nabi syawarah. Baru mereka mau. Otomatis apa? Kesiapan persenjataan pun seadanya. Tapi Masya Allah, luar biasa, Allah berikan kemenangan yang sangat luar biasa. Malaikat pun turun membantu pasukan Allah Subhanahu wa taala. Iblis lari terbirit-birit dalam peristiwa ini. Ini istighatsah. Berarti istighatsah ini apa? Ibadah besar yang merupakan sifatnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabatnya. Mereka tidak akan pernah meninggalkan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, apalagi dalam keadaan gawat. Hebatnya permintaan perlindungan doa dalam keadaan gawat ini, sampai-sampai orang musyrik juga ketika dalam keadaan gawat, mereka tinggalkan semua mereka sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rakibu fil fulk, tak kala mereka di atas perahu, ombak besar, goncang sangat luar biasa mengerikannya. Apa yang dilakukan oleh orang musyrik? Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Allah sifati dengan sifat ini, dengan betul-betul mengikhlaskan, memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasar orang musyrik, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Ini apa ini? Permintaan keselamatan, kondisi dah gawat. Orang musyrik di zaman Nabi mampu mewujudkannya. Jelasnya hujjah bahwa istighatsah ini sebagai ibadah. Karena itu Allah ingatkan. Ini termasuk hujjahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik supaya mereka meninggalkan sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka paham, mereka tahu dalam kondisi gawat tidak ada yang bisa dimintai kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka tahu semua selain Allah perantara. Kita harus langsung kepada yang Maha memiliki segalanya. Di antaranya yang menjelaskan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttar idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard." Ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang menyelamatkan orang yang betul-betul dalam kondisi gawat? Ketika dia berdoa, yang kemudian dia itu menghilangkan bahaya itu dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Ini pertanyaan yang mereka tidak perlu jawab, sebab mereka tahu tidak ada kecuali hasilnya
Kecuali tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah lanjutkan dengan ilahum ma Allah. Apakah kalau begitu ada yang berhak disembah bersama Allah Subhanahu wa taala? Lihat hujjah ini. Allah jadikan hujjah kondisi itu. Jadi istighatsah betul-betul merupakan ibadah yang sangat besar, yang sangat hebat. Kami itu serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merupakan seafdal ibadah. Ini jenis istighatsah yang pertama, istighatsah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah kedua, sama dalam bentuk-bentuk doa. Istighatsah syirik kepada siapa? Orang mati atau orang hidup tetapi ghaib atau orang yang tidak mampu melakukan hal itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, yang ketiga, istighatsah yang sia-sia, minta perlindungan kepada siapa? Orang hidup hadir dalam perkara yang dia tidak mampu. Iya. Kecuali kalau dia meyakini walaupun dia tidak mampu tetapi dia mempunyai kemampuan batin. Maka itu masuk ke dalam keyakinan yang batin. Istighatsah yang terakhir, yang keempat, istighatsah yang boleh, yaitu yang terpenuhi tiga ini. Hidup, hadir, dan dia mampu. Bagaimana hukumnya? Tergantung jenis permintaannya. Kalau yang mubah. Kalau yang halal. Kalau yang haram. Jelas ya? Sama dengan yang isti'anah. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Al-ayah. Dalil bahwa sembelihan adalah ibadah. Perhatikan pendalilannya. Qul, sampaikan ya Muhammad, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, hanya untuk Allah. Situ. Hanya untuk Allah. Lihat pendalilannya. Salati wa nusuki. Salat ibadah besar. Tidak ada yang meragukan salat ibadah. Dan digandengkan dengan nusuki, sembelihan. Kalau begitu, sembelihan ini ibadah. Bahkan bukan sembarang ibadah. Sebab digandengkan dengan ibadah yang pertama diperiksa. Nantinya di hari kemudian. Ibadah salat. Ibadah yang kewajibannya langsung Nabi SAW jemput di atas, menunjukkan hebatnya ibadah sembelihan ini. Pendalilan kedua pada kalimat lillah, hak Allah murni, itu sembelihan. Ditegaskan lagi Rabbil alamin, Rabbanya alam semesta. Ditegaskan lagi la syarikalah, tak ada sekutu bagi Allah. Sebagaimana tidak ada sekutu dalam salat, maka tidak boleh ada juga sekutu dalam sembelihan. Kemudian diperkuat lagi dengan kalimat selanjutnya. La syarikalah wa bidzalika umirtu. Hanya dengan itu saya diperintah. Berarti ini perintah. Kalau begitu ibadah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya yang pertama menyatakan keislaman. Ini artinya jamaah, kalimat ini adalah kalimat yang menentukan keislaman. Itu apa? Kalimat pernyataan bahwa salat kita yang merupakan penghambaan badan, wa nusuki, sembelihan kita yang merupakan penghambaan harta, kemudian hidup dan mati kita seluruhnya hanya kepada Allah, karena Allah tak boleh ada sekutu di dalamnya. Ini adalah perkara yang menunjukkan kekhususan keislaman seseorang. Sebab Allah mengatakan bidzalika, hanya dengan itu saya diperintah. Padahal perintah masih banyak kan? Kenapa Allah hanyakan di sini? Kenapa dikatakan hanya dengan ini saya diperintah? Padahal perintah sangat banyak. Sebab perkara ini, 4 perkara ini adalah perkara yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Ini yang sangat nampak. Salat, penghambaan badan. Sembelihan, penghambaan harta. Hidup dan mati adalah perkara yang mutlak kita jalani. Harus lillah seluruhnya. Tak boleh ada sekutu di dalamnya. Dalil lain dari sunnah Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, la'anallahu man dzabah li ghairillah. Allah melaknat mereka yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa sembelihan itu terwujud dengan beberapa maksud. Pertama, dimaksudkan dengannya ibadah. Bagaimana sembelihan yang dimaksudkan dengannya ibadah? Membesarkan yang disembelihkan dengannya.
Dia menyembelih untuk membesarkannya. Dia menyembelih karena merendah, mendekatkan diri kepadanya. Dia menyembelih karena mengharapkan bantuannya, keselamatan darinya. Dia menyembelih karena mengharapkan penjagaannya dan berbagai maksud penghambaan lainnya. Ini sembelihan ibadah. Harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sembelihan ibadah. Makanya disebutkan di situ dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li. Li apa? Li ta'lil, menunjukkan illah, sebab Allah melaknat orang yang menyembelih li untuk maksud. Maksudnya adalah ghairillah, selain Allah. Maksudnya untuk selain Allah, membesarkan, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sembelihan dimaksudkan padanya ibadah. Bagaimana sikap kita? Harus hanya kepada Allah. Kapan kepada selain Allah? Syirik. Dengan syirik akbar. Pelakunya dilaknat. Sembelihannya haram dimakan, sama dengan babi. Hurrimat alaikumul maita. Diharamkan atas kamu bangkai. Waddam, dan darah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Di sampingnya daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi. Semua yang disembelih li, perhatikan kalimat li, semua yang disembelih li untuk selain Allah dengannya. Ini yang menjadi maksud. Karena itulah walaupun bismillah yang dia bilang, tetapi maksudnya untuk kuburan, untuk penghuni sungai, untuk penjaganya Gunung Merapi, untuk lumpur Lapindo, untuk semuanya. Itu sembilan syirik. Penghuni laut, supaya ada air dikembalikan, cepat didapat korbannya. Sembelihan. Untuk penghuni laut selatan. Sembelihan untuk Patana Parasangan. Sembelihan untuk membesarkan orang yang meninggal, gurunya atau yang semisal itu. Sembelihan untuk membesarkan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Itu seluruhnya sembelihan syirik, pelakunya musyrik, kafir, keluar dari agama. Sebab dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk apa? Ibadah. Membesarkan Allah, mengagungkan. Dimaksudkan pengagungan, pembesaran, pemuliaan. Jelas ini? Baik. Yang kedua, sembelihan terjadi karena maksud-maksud yang dibenarkan oleh syariat. Makanya hukumnya tergantung maksud itu. Kalau hukumnya wajib, wajib. Kalau hukumnya sunnah, sunnah. Misalnya apa? Walimah. Walimah dianjurkan. Nabi bersabda, "Aulim walau bisya." Berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing. Kita mau melaksanakan ini maksud. Jadi saya mau menyembelih karena Nabi suruh. Ada syariat melaksanakannya. Makanya apa hukumnya? Hukumnya masuk dalam sembelihan ibadah. Sebab apa? Maksud ingin menyembelih dalam rangka walimah ini semuanya karena Allah. Kalau yang pertama tadi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Selama cara penyembelihannya benar, bismillah, maka halal. Dan maksud ini hukumnya kembali kepada. Kalau akikah sampai wajib. Bagi mereka yang mampu. Kurban masuk di dalamnya bagi mereka yang mampu. Wajib sembelihannya. Memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Ada tamunya. Sudah lama ketemu, Masya Allah. Kita sembelihkan. Sebuah dengan tamu, memuliakan tamu. Ini apa? Bukan karena membesarkan, mengagungkannya, yang merupakan kesyirikan. Tidak.
Kita ini karena membesarkan syariat Allah. Iya, karena keimanan kita terhadap Allah dan hari akhirat. Ini namanya ini, karena Allah sembelihan ini. Jelas ya? Tapi di sini ada perkara yang betul-betul perlu dicermati. Kalau tamunya adalah orang yang memang dibesarkan. Ada orang yang membesarkan seseorang. Kalau orang itu datang, dia sampai membungkuk. Hatinya memang betul-betul mengharapkan sesuatu sama orang. Dia datang berkunjung ke rumahnya. Sembelihan ini bukan semata karena tamu, tapi karena ta'zim, pembesaran kepadanya. Jelas, ini sembelihan haram. Masuk ke dalam sarana atau kesyirikan itu sendiri. Tergantung sejauh mana ikatan pembesaran hatinya kepada yang datang itu. Jelas ini? Jelas ini. Perhatikan ini. Misalnya pejabat besar yang kalau datang dihormati betul, dibuatkan penyambutan besar ini dan itu bukan hanya sekedar tamu. Ada nilai pembesaran lebih, bukan hanya sekedar tamu. Nilai lebih ini yang berbahaya. Ini haram. Jelas ini? Baik. Yang ketiga, sembelihan terjadi karena perkara-perkara mubah. Sekedar mau makan, sudah lama tidak makan kambing ini. Lama tidak makan ayam, sembelih. Atau karena berdagang. Dagang kan boleh. Allah halalkan berdagang. Kita menyembelih dengan maksud apa? Kita mau menjual. Makan kan boleh halal. Menjual kan boleh. Kita menyembelih bukan karena semata mau menjual. Gimana hukum sembelihan ini? Asalnya mubah, sebab makan mubah, berdagang mubah. Sembelihannya halal dimakan. Penting sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Cara penyembelihannya dengan cara yang benar. Tetapi yang mubah ini bisa berubah hukumnya kalau ada tambahan maksud. Mau makan, lama kita tidak makan ini. Tapi dia maksudkan makan ayamnya ini, atau makan maninya ini, itik-itik yang bisa terbang itu, itu disertai dengan minum ballo misalnya. Bismillah disembelih. Dari tinjauan ini benar. Tapi dari tinjauan maksud dalam acara yang haram. Penyembelihan itu haram. Walaupun daging ini tetap halal. Halal ya? Halal dagingnya. Sebab bismillah. Tetapi kegiatan menyembelih dengan maksud itu haram. Sebab ada tambahan maksud. Tapi kalau yang mubah ini saya mau makan apa? Nanti kita bagi-bagi juga sama tetangga. Berarti ada tambahan maksud yang baik, berpahala dengan itu, bukan sekedar mubah. Jelas ya? Ini sembelihan. Titik pembahasan kita sembelihan ibadah. Pengaliran darah untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cermati hebatnya ibadah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala syariatkan hari raya tersendiri untuknya. Kaum musyrikin betul-betul membesarkan ibadah sembelihan itu. Mereka betul-betul membesarkan ibadah sembelihan dan pengaliran darah itu. Dalam Islam pembesarannya mengalahkan semuanya. Hadis, 2 orang, satu masuk surga karena lalat dan satunya masuk neraka karena lalat. Keduanya ingin meninggalkan negerinya, ingin melewati sebuah negeri. Apa yang terjadi? Ditahan, tidak boleh melewati. Aturan penduduk negeri itu tidak boleh lewat kecuali harus melakukan taqarrub. Ini maknanya, mana sembelihan ini. Taqarrub, pendekatan, pembesaran, pemuliaan, taqarrub. Karena cinta membesarkan untuk berhala mereka.
Ditanya orang yang pertama, lakukan takarrub. Katanya saya tidak punya apa-apa. Penjaganya bilang, qarrib walau dubaba. Lakukan takarrub walaupun dengan seekor lalat. Dia tidak peduli apa yang kamu serahkan. Sebab apa? Orang musyrik ini memahami hakikat kurban itu. Yang penting kamu lakukan. Biar seekor lalat. Hebatnya ini dia membesarkan ibadah ini. Dan apa akibatnya? Dia lakukan. Apa itu seekor lalat? Sudah. Fakhallu sabila wa dakhalan nar. Dibiarkan lewat dan masuk neraka. Orang yang kedua ditanya. Apa jawaban orang yang kedua? Jawaban seorang muslim muwahhid. Seorang muslim yang bertauhid. Ma kuntu liuqarriba syai'an dunallahi azza wa jalla. Selamanya saya tidak akan melakukan taqarrub sedikit pun juga kepada siapapun juga selain Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqa wa dakhalal jannah. Orang-orang pun memenggal lehernya dan masuk ke dalam surga. Coba lihat, seekor lalat. Apalagi kalau onde-onde. Ada cucuruk bayaunya. Apalagi kalau sudah ada ayamnya. Kalau kambing sudah. Sapi. La ilaha illallah. Ngeri jemaah. Baik. Banyak uraian lagi tentang ini. Waktu membatasi kita. Wa dalilun nadar qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil bahwa nazar itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sebelumnya nazar itu mempunyai dua penggunaan makna. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, nazar digunakan dalam makna umum dan digunakan dalam makna khusus. Nazar dalam makna khusus itu yang dikenal dengan kata nazar dalam bahasa kita dan dengan kata at-tinja dalam bahasa Makassar. Ini nazar dalam makna khusus, yaitu apa? Mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu ibadah. Terserah apakah kalau terwujud atau apa, tapi banyak-banyak kalau anak saya lahir selamat ini, saya puasa 3 hari. Kalau anak saya lulus ini, anak saya sembuh ini, saya akan memberi makan anak yatim. Ini nazar, mengharuskan dirinya untuk melakukan ibadah. Kemudian nazar dalam makna umum adalah semua ibadah yang hukumnya wajib, fardu. Dia nazar juga. Sebab apa? Begitu kita menyatakan syahadat, itu artinya kita sudah mengharuskan diri kita untuk melaksanakan kewajiban. Karena itu tidak perlu lagi misalnya saya berjanji untuk sholat 5 waktu. Tidak ada lagi. Kalau dia batal, kemudian dia ternyata tidak sholat 5 waktu, maka 2 kali dia dapat dosa. Yang pertamanya makna syahadatnya, asal maknanya yang memang merupakan kewajiban. Yang kedua, janji ini. Masuk di dalamnya baiat itu. Saya berjanji untuk taat di atas Quran dan Sunnah. Kamu sudah Islam harus taat di atas Quran dan Sunnah. Kemudian kamu ikrarkan lagi janji. Berarti apa? Kapan kamu melanggar? 2 kali dapat dosa. Jelas? Ini nazar. Jadi semua kewajiban itu adalah nazar. Sebab kita haruskan diri kita. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Menjelaskan sifatnya penghuni surga. Penghuni surga itu yufuna bin nadr. Mereka menunaikan nazar-nazarnya. Dan mereka takut pada hari yang kejelekan hari itu sangat merata. Di mana titik penadilannya? Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar sebagai sifat penghuni surga. Kalau begitu terpuji. Nazar apa yang dimaksud di sini? Nazar umum. Adapun nazar khusus, maka Nabi pernah ditanya.
Innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yastakhfiju minhu minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu tidak keluar kecuali menambah kebakhilan. Sebab apa? Nanti terpenuhi maunya toh, baru dia mau puasa. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak. Kebakhilan. Kalau kamu hamba Allah, ada tidak ada, terwujud tidak wujud, laksanakan sebagai hamba Allah. Dan banyaknya orang bermasalah karena nazarnya. Ini termasuk fatwa yang banyak masuk, masalah yang banyak masuk berhubungan dengan nazar. Tidak usah bernazar, jangan bernazar. Tercela itu nazar. Tercela itu nazar. Kamu ada masalah? Gunakan nilai tawakal. Sebab sudah ada jaminan dari Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Gunakan kekuatan isti'anah. Idza sta'anta fasta'in billah. Gunakan kekuatan doa. Idza sa'alta fas'alillah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gunakan itu. Tempuh usaha yang syar'i dan kau tawakal kepada Allah Subhanahu. Gunakan yang itu. Kebanyakan masyarakat kita itu sudah kata kuncinya sudah. Usaha ke sana kemari tidak berhasil. Akhirnya apa? Kayaknya nanti saya bernazar ini. Bernazar. Dia menganggap kalau sudah bernazar, justru dia terjatuh. Hanya kalau sudah bernazar, maka dua. Kalau sudah terlanjur bernazar, maka lihat. Dia sudah berlanjur bernazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus, saya akan memberi makan anak yatim. Anaknya lulus. Maka apa? Maka dia harus memberi makan anak yatim itu. Kenapa? Sebab memberi makan anak yatim adalah ketaatan. Tapi kalau nazarnya, kalau anak saya lulus ini, saya akan datang ke kuburannya nenek. Bawa bunga, bawa ayam. Mengingat orang tua. Ini juga mungkin karena barakahnya orang tua ini lulus ini. Ini apa? Nazar maksiat. Tidak boleh dilaksanakan. Nabi SAW bersabda, Man nazara liyuti Allah falyuti'hu wa man nazara liya'siyah ya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka dia harus taati Allah. Dan siapa yang telah bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat. Tetapi kalau ada orang yang sudah bernazar untuk melakukan sesuatu dengan janji kalau ini begini-begini, maka begini-begini, masih berjalan ini, masih berjalan. Kemudian dia tahu hukumnya, ternyata bernazar itu tidak boleh ya. Dia ingin membatalkan nazarnya. Boleh dia batalkan nazarnya sebelum belum terpenuhi janji itu. Dia batalkan nazarnya karena bernazar itu tidak baik. Adapun janjinya itu dia laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dia batalkan nazarnya. Tapi pembatalan nazar mengharuskan membayar kafarah nazar, sama dengan kafarah sumpah. Sama dengan kafarah sumpah yang tidak dipenuhi, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Pertengahan makanan atau ya bukan atau memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian yang menutup aurat. Dan yang ketiga atau memerdekakan seorang budak. Pilih salah satu dari tiga ini. Kalau dia tidak bisa salah satu dari tiga ini, maka bisa berpuasa 3 hari dan sangat dianjurkan kalau berturut-turut. Selesai pembahasan nazar ini. Nazar termasuk banyak sekali pelajaran itu. Masyarakat bahkan menjadikannya sebagai apa? Sebagai jurus pamungkas mendekatkan diri kepada Allah. Padahal justru merupakan apa? Pernyataan kekikirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bernazar itu orang-orang yang putus asa. Dan tidak akan melahirkan kebakhilan. Cukuplah Nabi mengatakan innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Bagaimana sudah kalau ada perbuatan disifati dengan sifat seperti itu? Jelas? Baik. Selesai pembahasan al-aslul awal.
Al-aslu tsani, pokok yang kedua. Ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil-dalil. Ilmu pertama di sini definisi Islam. Kata beliau, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini ilmu pertama. Mau mengenal Islam, kenali definisi Islam. Ini definisi Islam dalam makna umum. Semua Nabi dan Rasul Allah adalah kaum muslimin, dan para pengikutnya seluruhnya ada kaum muslimin. Ini definisinya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dalam berdoa minta jadikan muslim. Iya. Nabi-nabi dan Rasul Allah banyak doa-doanya minta jadikan muslim. Mereka kaum muslimin. Iya. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Agamanya Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi dan Rasul Allah yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Apa itu Islam? Ini dia. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Istislam, penyerahan hanya kepada Allah bit-tauhid, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas dari kesyirikan dan pelaku syirik. Ini Islam. Jelas ini? Ini Islam. Siapa yang tidak seperti ini? Siapa yang mengenal Islam tidak seperti ini, maka dia belum mengenal Islam. Islam istislam lillahi tauhid. Penyerahan murni hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya, selamat dari syirik. Wal inqiyadu lahu bi ta'at, tunduk kepadanya dengan mentaatinya melalui rasulnya. Ini selamat dari bid'ah. Jelas? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sungguh betul-betul ada pada kalian teladan yang sangat baik. Allah katakan teladan yang sangat baik. Uswatun hasanah fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang yang bersama Nabi Ibrahim. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim? Semua Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul. Ini teladan yang sangat luar biasa. Apa keteladanan itu? Apa keteladanan bagi mereka ini? Itqalu liqaumihim. Ketika mereka mengatakan bukan sesuatu yang disembunyikan. Mereka mengatakan kepada kaum mereka. Apa yang mereka katakan? Inna, sungguh kami, bura'a'u minkum, berlepas terhadap kalian. Cukup terhadap kalian? Tidak. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah selain Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Kafarna bikum, kami kafiri kalian. Sampai di situ? Tidak. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nampak jelas antara kami dan kalian al-adawah, saling memusuhi, wal baghdha, saling membenci, abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah wahdah semata. Inilah makna beriman kepada Allah semata. Ini makna Islam. Keimanan kepada Allah yang murni. Harus ada di dalamnya al-bara'ah, berlepas. Makanya lihat mukaddimah kedua. Apa yang ketiga? Orang yang telah mentaati Allah, istislam lillahi bitauhid. Dan mentaati rasulnya, wal inqiyadu lahu bita'ah. Ini dia ini. Maka tidak boleh bagi dia untuk memberikan loyalitasnya. Harus yang ada bara'ah. Jadi pendahuluan itu memahamkan kita, memudahkan kita memahami makna Islam. Inilah Islam. Banyak sekali orang yang salah paham terhadap Islam. Ada yang hulu, ada yang menyepelekan. Ada yang menganggap Islam itu agama kekacauan, kekasaran, pemusuhan saja semata. Tidak. Islam tidak memusuhi kecuali memang yang pantas dimusuhi. Islam tidak menyatakan najis kecuali memang najis. Islam tidak menjauhi kecuali memang yang pantas dijauhi. Yang dengan menjauhinya mendapatkan keselamatan, kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di sisi lain ada yang menyepelekan. Ya, Islam itu rahmat. Islam itu selamat. Tidak boleh ada benci di dalam. Namanya selamat. Iya. Jangan benci orang-orang kafir. Ya, hapus kalau begitu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Awalnya sampai akhirnya perlepasan. Iya. Nabi sendiri menamakan surah ini sebagai apa? Bara'atum minasyirk. Nabi mengatakan, Nabi menamai surah ini sebagai apa? Bara'atum minasyirk. Bara'ah, perlepasan dari kesyirikan. Ini Islam. Islam indah. Islam sangat luar biasa. Wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu ada 3 jenjang. Ini ilmu pertama dalam mengenal Islam. Jenjang yang pertama jenjang Islam, orangnya muslim. Jenjang yang kedua iman, orangnya mukmin. Jenjang yang ketiga ihsan, orangnya muhsin. Kemudian kata beliau, wa kullu martabatin lahi arkan. Setiap jenjang ada rukunnya. Fa arkanul Islam, rukunnya Islam 5. 1, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain. Yang kedua, iqamis shalah, tegakkan salat. Iqamatus shalah, wa ita'iz zakah yang ketiga, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa haji baitillahil haram, haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam. Kemudian setelah itu beliau sebutkan dalilnya. Perhatikan kata beliau, fadalilus syahadati qauluhu ta'ala. Dalilnya syahadat, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini dalil syahadat. Allah bersyahadat. Allah sendiri yang bersyahadat. La ilaha illahu. Allah yang bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Wal malaika, dan para malaikat, wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan jin dan manusia, para nabi dan rasul Allah, para pengikut mereka disifati dengan sifat ilmu, diberi ilmu. Semuanya bersyahadat. Qa'iman bil qist. Allah tegak di atas syahadat ini bil qist, dengan keadilan. Itu artinya apa? La ilaha illallah adalah kalimat keadilan yang paling tinggi. Sebab tauhid adalah keadilan yang paling tinggi. Sebagaimana lawannya tauhid kesyirikan adalah inna syirka la zulmun azim. Kemudian Allah tegaskan lagi, la ilaha illahu. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia, Al-Aziz, Al-Hakim. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mulai diurai rukun Islam. Sudah jelas makna Islam? Itu makna Islam secara umum. Sekarang makna Islam secara khusus. Apa itu? Semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Quran dan Sunnah. Jelas? Inilah Islam. Jadi istislam lillahi bitauhid sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Inqiyadu lahu bitta'ah sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Bagaimana bara'at terhadap kesyirikan dan ahlinya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu Islam yang khusus. Walaupun kita meyakini Nabi Musa dan semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dari dulu, dan para pengikutnya yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah kaum muslimin. Tapi setelah terusutnya Rasulullah, maka Islam hanyalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanyalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu diturunkan setelah berubahnya agama sebelumnya, dan juga diturunkan untuk menghukumi agama sebelumnya. Muhaimin, menentukan mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai, mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya Nabi menegaskan, tidak ada seorang pun Yahudi ataupun Nasara, siapapun yang hitam ataupun merah, siapapun yang mendengar saya telah terutus kemudian tidak beriman, kecuali pasti termasuk orang-orang kafir masuk ke dalam penghuni neraka. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu pernah membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi tanya, apa itu? Lembaran-lembaran. Nabi sallallahu marah, dan beliau mengatakan, kalau seandainya Musa alaihi salatu wassalam hidup, maka tidak ada keluasan bagi beliau kecuali harus mengikuti saya. Karena itulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman turun, itu bukan membawa syariat tersendiri, tapi berada di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan saat turunnya pun di saat salat subuh, yang beliau persilahkan jadi imam adalah imamnya kaum muslimin, bukan beliau menjadi imam.
Ini dalam hadis yang sahih. Sekarang jenjang Islam, ada Islam. Jadi ada Islam secara umum, agama Islam, dan ada jenjang Islam. Jenjang Islam, jenjang iman, dan jenjang ihsan. Jelas ini? Jadi yang pertama Islam, berapa rukunnya? 5. Kemudian jenjang iman, berapa rukunnya? 6. Kemudian jenjang ihsan, berapa rukunnya? 1. Tetapi terdiri dari 2. Sebentar. Dijelaskan. Yang Islam namanya Muslim. Orang yang Muslim belum tentu mukmin. Yes? Tapi kalau sudah mukmin, pasti dia sudah lewati Muslim. Orang yang mukmin belum tentu muhsin. Tapi kalau muhsin, pasti mukmin. Jelas? Baik. Jadi 5, 6, 1. Bukan 165. IST 165. Harusnya 5, 6, 1. Kan berjenjang. Kalau IST hari ini aja 165. Itu nomor anunya, itu nomor hokinya. 165. Baik. Sekarang rukun Islam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Dalilnya sudah. Kata beliau wa ma'anaha la ma'budu bihaqqin illallah. Ini pembahasan yang paling penting di sini. Makna la ilaha illallah. Kata beliau maknanya la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi yang sebenarnya. Illallah, kecuali hanya Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha Allah, la ilaha itu menafikan semua yang disembah selain Allah. Perhatikan penafian yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Illallah muthbitan min ibadati lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadah kama annahu la syarika lahu fi mulki. Illallah adalah kalimat penetapan ibadah hanya untuk Allah semata. Tak ada sekutu baginya dalam ibadah, sebagaimana tak ada sekutu baginya dalam kekuasaan ini. Beliau sebutkan tafsir yang memperjelas makna ini. Kata beliau tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir yang memperjelas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa perkataannya? Innani, sungguh saya, bara'un, berlepas, benci, mimma ta'budun, dari semua yang kalian sembah. Lihat penafiannya, illalladzi fatarani. Lihat penetapannya, kecuali yang telah mencipta saya. Fa innahu sayahdin. Sungguh dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan beliau menjadikan kalimat ini sebagai kalimat baqiyah, terus menerus ada pada turunan beliau, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Siapa mereka? Orang-orang yang merupakan turunan Nabi Ibrahim. Sebab semuanya adalah turunan Nabi Ibrahim. Yahudi, Nasara, orang-orang musyrikin adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini, Allah telah menjadikan terus-menerus ada pada turunan Nabi Ibrahim, supaya mereka kembali. Dan turunan yang terhebat, yang sangat luar biasa, Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail, ini yang muncul, menyampaikan kembali ketegasan, kemuliaan, kemurnian, kehebatan la ilaha illallah ini, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jadi pendalilan kita di sini, bara'um mimma ta'budun. Penafian apa? Ibadah kan? Iya, penafian ibadah. Perhatikan, cermati di situ. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah mencipta saya. Penetapan bahwa yang saya ibadahi hanya ini. Lihat lebih jauh lagi. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Sampaikan ya ahlal kitab. Ahlal kitab Yahudi dan Nasara. Ta'alau, mari kemari.
ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, sama antara kami dan kalian, adil antara kami dan kalian. Apa itu? Ini seruan Nabi kepada ahli kitab. Lihat, alla na'budu illallah. Seruannya Nabi kan dikenal, mengajak kepada la ilaha illallah, iya. Tapi di sini tidak dikatakan la ilaha illallah, tapi uraiannya, lihat. Alla na'budu illallah. Ada dua, alla na'budu. Tidak boleh ada ibadah kita illallah kecuali hanya kepada Allah. Apa yang dinantikan? Ibadah. Dipertegas, wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak boleh melakukan kesyirikan kepada siapapun juga, sedikit pun juga. Itu mempertegas makna Allah na'budah. Tidak boleh ada ibadah, tidak boleh ada kesyirikan kepada siapapun juga. Dipertegas lagi, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebahagian kita mengambil sebagian lainnya, dijadikan sebagai rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kesyirikan dalam bentuk mengambil ibadah kepada selain Allah, ada juga kesyirikan dalam bentuk penghalalan pengharaman. Penghalalan. Nabi mengajak mereka kepada la ilaha illallah secara total, semua kandungannya ini. Tetapi yang dominan, yang paling nampak, yang pertama, yang paling mendasar dari kandungannya adalah penafian ibadah kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala, dan penetapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau begitu, apa arti la ilaha? Apa arti ilaha di sini? Yang diibadahi. Yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi yang hak, yang benar. Dari mana kata hak? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu karena Allah semata yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Kenapa harus ada hak? Sebab la memerlukan khabar. Khabar. Isimnya ilaha. La ilaha haqqun. Kadang juga khabarnya pakai bi. Makanya dikatakan la ilaha bihaqqin. Diterjemah la ma'budah bihaqqin illallah. Dari mana ilmu itu? Bahwa penafiannya tidak ada yang diibadahi. Ini di ayat ini jelas sekali. Yang dinantikan adalah ibadah. Dari sini bisa dipahami bahwa salah yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, penguasa alam semesta selain Allah, pengatur alam semesta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, penguasa selain Allah. Salah juga yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada hakim, pemberi hukum kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kandungan dan keharusan dari la ilaha illallah. Adapun maknanya, harus fokus terhadap yang ini. Apalagi kalau yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang ada. Itu terjemahannya Syamsuri Majid. Ini gurunya ini, si sesat itu Luqman bin Rangka. Jamaah preman. Di mana-mana bawa parang. Biar pergi ke pasar bawa parang. Dalam bukunya, majalah pertama dan sekaligus terakhir, Al-Imamah, kalau saya tidak salah anunya itu Al-Imamah, situ tulis makna la ilaha illallah, la mawjuda illallah, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Itu artinya apa? Semua yang ada adalah Allah. Itu tarekat tingkat tinggi kesesatannya. Tingkat tinggi kesesatannya. Makanya jangan heran kalau dia sendiri bilang, saya sudah pernah dikubur, sudah pernah mati katanya, dan begitu terlihat di atas hanya papan, maka saya dobrak, keluarlah saya. Di Kolaka itu dia ceramah begitu.
Kalau dia merangkak sendiri sudah pernah bilang, sudah pernah berpelukan dengan Tuhan. Lihat manusia sesat ini. Baginya disari pasien. Sayyid. Hanya yang sari pasien Pak, ya. Sudah jelas mana syahadat? Iya. Perhatikan inti dalam memaknai syahadat. Satu, la ini. Dia kalimat penafian jins totalitas tanpa ihtimal. Karena itu ilaha yang diibadahi selain Allah ini ternafikan semuanya. Para malaikat, para nabi, pokoknya semua selain Allah gugur dengan la ilaha ini. Siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun. Sebab yang digunakan la nafiya lil jinsi nassan bil ihtimal ini. Makanya isimnya ilaha di fathah tidak boleh ditanwin. Sama la raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba, bukan raiban, raiba. Kenapa? Sebab setitik pun tidak ada ragu dalam Quran. Ya, sama ini la ilaha, betul-betul tidak ada ilah. Titik yang kedua dalam memaknai ilah. Semua salah kalau keluar dari makna yang diibadahi. Kesalahan yang ketiga dalam menentukan khabar dari la ilaha. Khabarnya hanya satu, hak, hak. Kalau ada tambahannya tidak mengapa, yang penting ada haknya. La ma'budah hak, mawjud, tidak ada masalah. Yang penting hak, khabarnya. Tidak ada yang diibadahi, yang hak. Ada juga yang tidak mau pakaikan khabar. Sehingga artinya apa? Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Artinya apa? Kapan dia diibadahi, maka dia adalah Allah. Kalau begitu banyak Tuhan. Jelas? Salah dalam khabar. Jelas ini? Itu titik-titik pelanggaran, kesalahan dalam memaknai la ilaha illallah. Kalau jamaah tabligh apa la ilaha illallahnya? Jamaah tabligh la ilaha, keluarkan semua keyakinan sesat. Iya. Di dalam diri. Jangan cinta sama dunia, jangan. Pokoknya keluarkan. Iya. Pada zatnya Tuhan, keluarkan. Kemudian tetapkan. Seluruhnya adalah metode-metode dalam memahami Allah dari tarekat Sufiyah. Sangat wajar. Sebab asalnya jamaah tabligh dari 4 tarekat yang ada di Pakistan. Jishtiyah, Syahrawardiyah, Naqsyabandiyah, lupa lagi satu. Iya, dan tidak wajib juga dihafal. Baik. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalil bahwa syahadat itu, syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lihat dalilnya, sungguh lam laqad. Ini lam waqi'ah fi jawabil qasam. Iya, kalau ada lam kemudian ada qad, berarti ada sumpah sebelumnya. Disebutkan atau tidak, pahami ada sumpah di situ. Allah bersumpah. Kemudian lam itu sendiri menguatkan. Qad tahqiq, pasti. Tentang apa? Ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul. Nikmatnya ini ada. Ini legah betul. Telah datang rasul. Tidak ada keraguan. Tinggal bagaimana kita mempersaksikannya. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Sifat rasul itu azizun alaihi ma anittum. Berat betul bagi beliau semua yang menyusahkan kalian. Karena itu apa? Agama yang beliau datangkan, agama yang penuh rahmat, penuh kemudahan, sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa, tidak ada satupun yang mencelakakan, yang bisa membahayakan kalian, kecuali beliau telah jelaskan secara sempurna atau dijelaskan secara global. Tidak ada satupun kecuali beliau telah jelaskan. Sifat yang kedua, harisun alaikum. Haris, sangat betul-betul menginginkan dan mengupayakan kebaikan kepada kalian. Karena itu tidak ada satupun jalur kebaikan untuk mendapatkan surga, ridha Allah, melihat wajah Allah, kecuali beliau telah jelaskan. Dan khusus bil mukminin, terhadap orang-orang beriman, beliau mempunyai sifat Raufur Rahim, sangat lembut, sangat kasih, sangat merahmati mereka. Apa arti syahadat itu? Rasul artinya usul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Kata Syekh, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah.
Arti kalau kita bersyahadat bahwa Muhammad Rasul Allah, ini arti dalam makna keharusannya. Kalau kita mempersaksikan bahwa Muhammad Rasulnya Allah, utusannya Allah, maka satu, ta'atuhu fima amar, taati semua yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, benarkan semua beritanya, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan tinggalkan semua yang beliau larang dan beliau celah. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa wa alla tayyib wa alla yu'badallahu illa bima syara. Jangan sekali-sekali Allah diibadahi kecuali hanya dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, uraiannya lebih jauh lagi, besarkan Nabi, muliakan Nabi, tolong Nabi, bela Nabi, cintai Nabi, ikuti Nabi, taati Nabi sallam. Kalau ada orang yang mengatakan begini dan begini, dan Nabi mengatakan begitu dan begitu, yang diambil begitu dan begitu. Jangan begini dan begini. Permasalahkan semua ucapan, siapapun, semua perbuatan, siapapun yang melakukannya, semua perayaan, siapapun yang merayakannya, semua prinsip, siapapun yang meyakinannya, semua seruan, siapapun yang menyuruhnya, ketika bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Itu makna dari syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sebaliknya. Saya sudah meyakini ini, guru saya bilang begini, begini dan begini. Terus ada yang menyampaikan Nabi SAW bersabda seperti ini. Dia tahu ini dalam Sahih Bukhari, tapi tunggu dulu, kayaknya ada masalah di hadisnya Nabi ini. Sebab guru saya tidak begitu pendapat. Ini salah, cacat syahadatnya. Jelas? Baik. Ini yang penting. Kalau benar syahadat, maka rukun Islam yang selanjutnya akan benar. Wa dalilus shalah, dan dalil salat. Kewajiban salat 10 tahun. Setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Lihat pengakaran bagaimana syahadat dimantapkan itu. Kalau ini mantap, salat akan mantap, zakat akan mantap. Lihat kata beliau, dalil salat dan zakat dan sekaligus tafsir tauhid. Beliau masih ikutkan penafsiran tauhid di sini dalam rangka mendalili salat dan zakat. Itu apa itu? Itu memberi ilmu kepada kita. Para ulama memang betul-betul memberikan perhatian besar terhadap makna syahadat ini, makna tauhid ini. Apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini tafsir tauhid. Wa yuqimus shalah, ini dalilnya salat. Wa yu'tuz zakah, ini dalil zakat. Kemudian Allah akhiri, wa dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Lurusnya agama ketika kita mampu beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin dan hunafa, jauh betul dari berbagai kesyirikan. Itulah tauhid. Kemudian yuqimunas shalah. Apa makna yuqimunas shalah? Bukan melakukan salat ya. Iqamah, kata iqamah. Iqamah itu menegakkan, menjadikannya paten, kokoh, berdiri, nampak. Itu iqamah. Apa yang mau ditegakkan? Lahiriah dan batiniahnya salat. Ada lahiriahnya, ada batiniahnya. Ada batinnya kan? Niatnya, keikhlasannya, takutnya, cintanya, itu tegakkan. Dan lahiriahnya, atau uraian lainnya, menegakkan salat, menegakkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, mulai lebih sempurna, yang sunnah-sunnahnya, demikian seterusnya. Ini menegakkan salat. Jadi bukan hanya sekedar melakukan salat. Itu yang menjadi rukun Islam. Zakat, menunaikan zakat. Apakah zakat harta? Zakat fitrah. Kemudian wa dalilus syiyam, dalil puasa, ayat yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana pendalilannya? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, difardukan atas kalian puasa. Wa dalilul hajj, dalil haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Lillah, kewajiban hanya kepada Allah. 'Alan nas, kewajiban ini atas manusia. Hajjul bait, haji ke rumah Allah bagi mereka yang mampu ilmu, mampu iman, mampu tenaga, mampu uang, mampu sarana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kaya terhadap alam semesta. Siapa yang mengingkari satu dari rukun Islam maka dia kafir. Jelas? Dan dari 5 rukun ini yang paling mendasar adalah
syahadat. Kemudian 4 yang setelahnya, kalau diingkari maka kafir. Yang terjadi perselisihan kalau tidak diingkari, kemudian tidak dilaksanakan. Malas, tidak bayar zakat karena kikir misalnya. Nanti berkurang lagi. Kayaknya ini belum paham nisabnya ini. Tapi dia tidak mau zakat. Tapi dia yakin. Dia tidak ingkari. Makanya apa? Berselisih. Dan yang kuat di sini, Syekh Al-Utsaimin di sini menyebutkan perkataan Abdullah bin Syaqiq, "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira shalah." Adalah sahabat Nabi SAW tidak melihat sesuatu pun dari amalan yang ditinggalkan sebagai kekafiran kecuali hanyalah sholat. Inilah Islam yang pertama. Yaitu jenjang Islam yang rukunnya ada 5. Siapa yang melaksanakan 5 ini telah sempurna rukun Islam yang ada padanya. Al-martabatu tsaniyah, jenjang yang ketiga, al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman dan dia ada hitungan 3 sampai 9. Berarti apa? 73 sampai 79 cabang. Ini iman. A'laha, dan yang tertingginya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bahagian dari iman. Ini apa? Ini penjelasan bahwa iman bercabang-cabang, syu'bah. Ada 73 sampai 79. Tertingginya la ilaha illallah, terendahnya menghilangkan gangguan dari jalan, dan malu adalah bahagian dari iman. Baik, coba perhatikan. Ini adalah hadis Nabi. Yang beliau sebutkan ini hadis Nabi. Ketika beliau menjelaskan syu'bah, cabang-cabang iman, uraian-uraian iman, jenis-jenis iman, beliau langsung mencontohkan 3 contoh. Ucapan la ilaha illallah, perbuatan menghilangkan gangguan dari jalan. Di jalanan antar sampah, ada batu halangi, antum hilangkan, itu perbuatan. Contoh yang ketiga, haya, malu, hati. Jelas? Itu apa? Di sini Syekh langsung memberi ilmu kepada kita bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita definisi iman melalui contohnya. Bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Iman tidak bisa lepas dari ini. Iman bukan hanya sekedar keyakinan. Iman bukan hanya sekedar ucapan. Iman bukan hanya sekedar perbuatan penampakan, tetapi dia adalah kesatuan dari 3 ini. Keyakinan di dalam hati yang terucapkan dan teramalkan. Itulah iman. Rukunnya ada 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, hari akhirat, rasul-rasul, hari akhirat, dan takdir baik dan takdir buruk. Jelas ini? Baik, pertanyaan. Cabang-cabangnya syu'bah 73 sampai 70. 9 cabang. Rukunnya ada 6. Kenapa ada bilangan yang berbeda? Jelas? Di mana titik perbedaannya? Sini, perhatikan menggabungkannya. Iman itu ada 73 sampai 78 cabang. Tapi iman juga itu ada 6. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, iman itu iman kepada Allah hari akhirat. Nabi menyebutkan 6. Penjelasan Nabi akan iman yang 6 ini, penjelasan akan rukun. Bahagian cabang iman yang paling kuat, yang mendasari semua iman. Rukun. Sesuatu dikatakan rukun kalau dia menjadi penegaknya. Kapan ada rukun gugur, maka gugur iman. Ini 6 ini. Kalau syu'bah, cabangnya, jenis-jenisnya tidak mengharuskan gugurnya iman ketika tidak dilakukan. Tetapi mencacati iman, mengurangi kesempurnaannya, dan seterusnya. Jelas ini? Itu perbedaannya. Sekarang rukun iman. Sebelumnya definisi iman sudah. Langsung kita ambil dari contoh Rasulullah SAW. Kemudian
al-imanu yazidu wa yanqus. Dalam usul sunnah kalian sudah, iman bertambah dan berkurang. Ini prinsip. Iman bertambah dan berkurang. Baik, kita tidak memperpanjang. Sekarang rukun iman ada 6. An tu'mina billah, beriman kepada Allah. Dari ke-6 rukun ini yang paling dasar dari semuanya. Dari 6 rukun ini yang paling dasar adalah keimanan kepada Allah. Kenapa kita imani Rasulullah kita? Itu semuanya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini yang paling dasar. Beriman kepada Allah tidak akan benar sempurna kecuali hanya dengan 4. Pertama, mengimani Allah itu ada. Yang kedua, mengimani bahwa Allah satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta dengan segala uraian makna Rabb. Jelas? Dan yang ketiga, disinilah keimanan yang memasukkan Islam. Keimanan yang memasukkan Islam. Perhatikan, keimanan yang memasukkan Islam. Yaitu apa? Mengimani akan uluhiyahnya Allah, bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Kenapa saya katakan memasukkan Islam? Ada keimanan yang tidak memasukkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kata Allah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Beriman tapi musyrik. Dia imani Allah ada, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, tetapi musyrik. Kenapa musyrik bukan muslim? Sebab tidak mau menerima la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah. Jelas ini? Baik. Kemudian keimanan, yang menentukan kesempurnaan dari la ilaha illallah, mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada uraiannya lebih dalam. Kitab Tauhid misalnya, di situ mengurai lebih dalam bagaimana ubudiyah kepada Allah, uluhiyah kepada Allah. Tauhid dalam uluhiyah, aqidah wasitiyah, qawaidul mutlah, dan yang semakna dengan itu menjelaskan lebih dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Malaikat bentuk jama dari malak. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba ciptaan Allah. Tidak diberikan kekhususan rububiyah, uluhiyah kepadanya. Allah cipta jadi cahaya dan Allah berikan keistimewaan khusus, kemampuan mentaati Allah secara penuh. Dan mereka dalam melaksanakan ketaatan tidak pernah bosan, capek, tidak ada. Ini kehebatan malaikat yang tercipta dari cahaya. Tetapi ingat jamaah, mereka tetap mempunyai keterbatasan sebab mereka hamba dan hamba. Karena itu malaikat tidak tahu apa hikmah kenapa Allah mencipta Nabi Adam awalnya. Iya kan? Nanti selanjutnya baru dia tahu. Malaikat ketika Allah berfirman di atas, Allah ingin menyampaikan sesuatu firman-Nya, maka terdengar gemerincing. Malaikat yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala roboh seluruhnya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Nanti setelah fuzzi'a, dicabut rasa takut, gentar di dalam hati mereka, baru mereka mampu bertanya, apa yang Allah firmankan? Apa yang Rabb kalian firmankan? Punya keterbatasan jamaah. Yang mengetahui, yang maha kuat, yang maha segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tetap makhluk. Bagaimana beriman terhadap malaikat? Beriman terhadap malaikat praktis. Imani yang rinci, yang lainnya imani secara global. Ketika Allah rinci namanya, tugas-tugasnya, sifat-sifatnya, imani semua itu sesuai dengan nama, sifat dan tugasnya. Kalau Allah tidak sebutkan, maka imani secara global. Ada. Siapa namanya? Wallahu alam. Ada yang ditugaskan menjadi bagian? Wallahu alam. Kalau tidak dijelaskan. Tapi ketika dirinci, ada Jibril namanya? Ada tugasnya? Pernah menampakkan bagaimana bentuk tubuhnya? Pernah ada disebutkan dalilnya? Semuanya imani secara rinci. Berarti keimanan terhadap para malaikat ini apa? Akan berjenjang-jenjang orang di dalam disesuaikan dengan apa? Ilmu kita dari Quran dan Sunnah terhadap para malaikat. Hamba Allah yang sangat luar biasa jamaah. Malaikat itu sangat memperhatikan kita, mendoakan kita, memintakan pengampunan kepada kita. Makhluk Allah yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, tak ada satupun tempat di langit, sejengkal tempat di langit, kecuali ada malaikat yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita ini manusia? Walaupun semuanya kafir, maka
Iya, penghambaan malaikat saja sudah mengalahkan semuanya. Walaupun semuanya tidak ada, tidak akan pernah mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tidak perlu terhadap siapapun juga. Kitalah yang sangat dan sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap kitab-kitabnya. Ini mencakup semua kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iya. Kemudian yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Ini mencakup semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus. Bagaimana cara berimannya terhadap kitab, terhadap rasul? Imani, turun dari Allah, imani Allah yang mengutusnya. Kemudian imani global dan rinci. Kalau disebutkan namanya secara rinci, imani. Taurat untuk siapa? Injil untuk siapa? Zabur untuk siapa? Suhuf Ibrahim wa Musa, Al-Quran. Imani secara rinci kalau disebutkan rinciannya. Kalau tidak, wallahu alam. Tapi imani ada. Ada yang Allah turunkan, ada yang Allah turunkan, ada yang Allah turunkan selain ini. Tapi apa? Kepada siapa? Wallahu alam. Demikian pula terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala. Namanya disebutkan imani secara rinci, yang tidak disebutkan namanya wallahu alam. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, "Ya Rasulullah," Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kam kanatir rusul?" Berapa dulunya rasul itu? Maka Nabi sallallahu menjawab, 313. Iya, rasul itu 313. Rasul itu 313. Ini hadisnya sahih. Rasul itu 313. Yang sampai kepada kita berapa? Terus kitab yang sampai kepada kita, setiap rasul kan ada kitab. Rasul. Ada juga hadisnya jumlah nabi. Tapi hadis ini ada yang menguatkannya, ada yang melemahkannya. Sekitar 124 ribuan. Ada hadis Abu Dar, 124 ribu nabi. Tapi ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkan hadisnya. Baik. Kemudian yang sangat penting diingatkan di sini, semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba. Kalau hamba apa? Tidak mempunyai kekhususan dalam rububiyah, tidak boleh diibadahi. Justru mereka juga memperhambakan diri kepada Allah. Bukan di tangannya selamat, bahaya ini dan semacam itu, tapi hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang perlu diingatkan di sini, bahwa mengingkari satu rasul, ingkar terhadap seluruhnya. Mengingkari satu rasul, mengingkari seluruhnya. Allah berfirman ketika menjelaskan keingkarannya umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari para rasul. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari para rasul. Padahal rasul yang pertama ini, belum ada rasul setelahnya. Tapi Allah sudah mengatakan mereka telah mengingkari semua rasul. Sebab ingkar terhadap rasul, satu rasul mengingkari seluruhnya. Kemudian wal yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat. Keimanan terhadap hari akhirat ini di dalamnya terkandung 3 poin perkara keimanan yang sangat mendasar. Hanya awalnya adalah, awal keimanan terhadap negeri akhirat adalah mengimani tanda-tanda kiamat. Masuk di dalamnya, awal dari keimanan terhadap akhirat adalah mengimani akan kejadian di alam barzakh, di alam kubur, fitnah dan azab kubur. Kemudian 3 itu, beriman akan adanya kebangkitan. Manusia yang hidup, mati, hancur, bagaimanapun hancurnya akan dibangkitkan. Dan yang dibangkitkan adalah yang mati itu. Jasad kita akan dibangkitkan. Antum nanti bangkit sesuai dengan jasadnya. Tidak akan bangkit dengan jasadnya ini atau dengan jasadnya lain. Jasad yang hancur itu akan dibangkitkan. Kalau sekedar hari kiamat, banyak orang mengingkari, banyak orang mengimani. Tapi yang mengingkari, tapi yang mengimani kebangkitan jasad, di situ dia Mas. Ini jarang. Ini banyak mengingkarinya. Kebangkitan jasad. Ini yang keimanan pertama. Beriman terhadap hari akhirat, mengimani al-ba'd, kebangkitan jasad itu. Yang kedua, mengimani adanya hisab dan pembalasan. Dan yang ketiga, mengimani adanya surga
dan neraka. Ini poin keimanan terhadap negeri akhirat. Uraiannya adalah semua uraian yang berhubungan dengan hari akhirat, surga neraka, hisab, pembalasan, dan uraian yang berhubungan dengan itu. Baik. Kemudian yang terakhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Untuk yang keenam ini, Nabi ulangi kalimat tu'minah, dan supaya kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Kenapa? Sebab di sini jamaah, ada orang sudah sampai kelima, tapi keenam gugur, dan banyak orang gugur di sini. Beriman terhadap takdir baik dan buruk. Ini uraiannya luas, tapi singkatnya, tidak akan benar keimanan kita terhadap hari, terhadap takdir baik dan buruk, kecuali setelah kita imani 4 rukunnya. 1, ilmu. Apa artinya? Kita wajib mengimani bahwa semua yang terjadi berada dalam ilmu Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah ketahui. Kapan ada yang menganggap ada yang Allah tidak ketahui, kafir, tidak beriman terhadap takdir. Yang kedua, kitabah, penulisan. Kita wajib mengimani bahwa semuanya telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan dalam hadis, 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, Allah sudah tuliskan dan telah kering pena dalam Lauhul Mahfuz. Itu keimanan. Dalam Sahih Muslim disebutkan, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengimani bahwa ada yang tidak dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, kafir, tidak ragu akan kekafirannya. Ini keimanan ini, belum keimanan yang lainnya. Ini rukunnya. Kalau rukun berarti masih banyak kesempurnaannya kan? Iya. Kesempurnaannya ya kembali kepada Quran dan Sunnah, pengembangannya, keluasannya. Tapi ini rukunnya. Rukun yang paling mendasar, pijakan yang paling mendasar dalam iman. Tidak ada ini, tidak akan pernah ada mukmin kita rasakan. Kalau muslim ya masih mungkin, tapi mukmin tidak bisa. Harus ada 6 ini baru dapat mukmin. Dan mukmin ini berjenjang-jenjang lagi, tergantung bagaimana dia menyempurnakan imannya ini. Yang ketiga, masyiah, kehendak Allah. Dia harus meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan itu Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti terlaksana. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Baik atau buruk, itu makna keimanan terhadap takdir baik dan buruk. Allah kehendaki. Yang keempat, al-khalq, penciptaan, mengadakan. Kita wajib mengimani bahwa semua yang terjadi itu Allah yang adakan, Allah yang ciptakan. Jelas? Ini kesimpulan pembahasan keimanan terhadap takdir. Dalilnya kata beliau terhadap rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana." Lihat, al-bir itu adalah yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, dan para nabi. 5. Terus takdir baik disebutkan dalam dalil ayat ini. Kata beliau, wa dalilul qadar, dalilnya takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami telah cipta dengan takdirnya. Baik, jenjang yang ketiga, al-ihsan. Ruknu wahid, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan kata beliau satu rukun. Satu rukun. Apa itu? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah ya. Perhatikan, seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu seolah-olah melihatnya, maka yakini dia melihat kamu. Jadi ini ada 2 jenjang. Ada orang yang jenjang ihsannya mampu beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Dan ada orang yang tidak sampai di situ, tetapi apa? Yakinnya sangat yakin bahwa Allah melihat dia. Bisa? Seolah-olah melihat Allah berarti apa? Kekuatan. Iya. Allah pasti melihatnya dari atas. Ini jenjang ihsan. Ada yang mengatakan seolah-olah melihat Allah
itu jenjang cinta, harapan. Dan yakin dia melihat kamu, itu jenjang pengawasan dan takut. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguh Allah bersama dengan orang-orang takwa dan bersama dengan muhsinun. Ini keutamaannya orang muhsin. Allah bersama dengan mereka, kebersamaan khusus. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Bertawakkallah kepada Al-Azizir Rahim yang melihat engkau ketika kamu bangkit dan bolak-baliknya kamu dalam sujud. Dalam sujud apa? Kemana hati? Allah lihat, Allah tahu semuanya. Ini ilmu apa? Yang menunjukkan bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ilmu ini jamaah mengantar kepada jenjang ihsan. Jadi ayat yang kedua itu adalah ilmu yang mengantar kepada jenjang ihsan. Ayat yang pertama dalil muhsinun, ada ihsan. Ayat yang ketiga ilmu mengantar kepada jenjang ihsan. Ma takunu fi sya'an, tidaklah kamu berada dalam sya'an, dalam urusan apapun kamu. Wa ma taqdu minhu min Qur'an, dan apapun yang kamu baca dari bacaan apapun dari Quran. Wa la ta'maluna min amalin, dan apapun kamu amalkan berupa amalan apapun juga. Illa kunna 'alaikum syuhuda itufiduna fi, kecuali pasti kami menyaksikan kalian ketika kalian melakukannya. Ini ilmu apa? Mengantar bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang ihsan. Tidak akan bisa ke sini jamaah kecuali mantap keimanan 6 ini. Orang mukmin saja yang masuk ke sini. Dan jangan sepelekan jenjang ihsan ini. Mungkin kita merasakan saya kayaknya sudah jenjang ihsan. Jangan terkecoh. Jadi kan kayak masih jauh. Ambil itu. Tanjak masih jauh. Banyak orang yang terkecoh di sini. Dan yang paling terkecoh adalah orang-orang yang menganggap jenjang ihsan itu melihat dengan mata. Makanya banyak tarekat. Kalau orang dalam ibadahnya, pendekatannya kepada Allah sudah bisa mampu memunculkan cahaya yang dia lihat di depannya, berarti apa? Sudah sampai ke dalam jenjang ihsan. Bukan ihsan kepada Allah, ihsan kepada syaitan. Sebab menjadi apa? Menjadi hambanya syaitan yang paling dikasihi sudah. Sebab dia menganggap dirinya menyembah Allah, tapi ternyata menjadi penyembah syaitan. Siapa yang nampak berupa cahaya itu syaitan. Ini penampakan seperti itu. Ada juga tarekatnya, jangan bukan cahaya tetapi Allah, gambar Allah. Makanya banyak di masjid-masjid ada tulisan Allah di depan. Itu dari ilmu itu semuanya itu. Ada juga apa? Bagaimana Ka'bah dimasukkan di dalam hati atau kita yang masuk ke situ. Ada juga Allahnya bagaimana masuk atau kita yang menyatu masuk ke situ. Banyak sekali. Seluruhnya kesesatan. Nabi jelas mengatakan ihsan, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ka'anna tasbih. Bukan seolah-olah melihat. Itu berarti apa? Bukan melihat dengan mata, itu melihat dengan hati, kekuatan iman. Perhatikan jamaah, Ka'bah, Baitullah, antum yakin ada? Antum yakin ada? Antum semua mempersaksikannya? Mempersaksikan, melihat kan? Antum lihat? Bukan dengan mata. Paham? Bukan dengan mata. Dengan apa? Dengan ilmu. Itu penggambaran kecil. Itu jenjang. Melihat dengan ilmu. Melihat dengan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang 3 jenjang iman ini, yaitu hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang sangat masyhur. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, tak kala kami duduk di sisi Nabi SAW suatu hari, maka tiba-tiba datang kepada kami lelaki sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya,
dan tidak nampak padanya bekas-bekas dalam perjalanan. Ditambah lagi tidak ada satupun orang yang hadir mengetahuinya. Sampai akhirnya orang itu duduk kepada Nabi Sallam, menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi Sallam dan meletakkan kedua tangannya di atas dua pahanya. Ada yang mengatakan pahanya Jibril dan ada yang mengatakan pahanya Nabi Sallam. Itu adab dalam menuntut ilmu. Semakin dekat semakin baik. Pakaian yang bagus, berpenampilan yang baik. Iya, sebab Jibril mau datang mengajarkan agama. Bahwa dalam menuntut ilmu harus dengan adab. Iya, dengan baik, dengan pakaian yang baik. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Jibril bilang, "Kabarkan." Itu artinya apa? Nabi Muhammad penyampai, pemberi kabar. Ilmu ini bukan dari dirinya Nabi Muhammad. Nabi hanya disuruh mengkhabarkan. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka apa kata Nabi sallam? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tusuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka beliau berkata, "Shadaqta, benar." Kami pun heran. Dia bertanya, dia lagi benarkan. Sudah datangnya mengherankan? Iya. Berani lagi bertanya. Dia lagi membenarkan Nabi. Tambah heran. Tanya lagi, "Fa'khbirni 'anil iman." Kabarkan kepada kami tentang iman. Nabi menjelaskan, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Beriman terhadap takdir baik dan buruk. Benar. Kemudian, "Fa'khbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku anil ihsan, tentang ihsan. Kata Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sungguh dia melihat kamu. Setelah itu dia bertanya, "Fa akhbirni anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang hari berbangkit. Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya apa? Yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Iya, Nabi tahu, dirinya tidak tahu, dan Nabi tahu juga yang bertanya tidak tahu. Padahal yang bertanya Jibril alaihi salatu wassalam. Iya. Sebab itu apa? Ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Anehnya banyaknya orang yang berapa kali sudah itu jadwal hari kiamat. Dan menurut saya yang paling heboh pada tahun 99, bulan 9, tanggal 9, jam 9. Ini kiwi. Ini Pak Botor ini, pemain judi ini. Bodoh-bodohnya ada lagi yang percaya. Mempercayainya adalah kekafiran. Mempercayainya adalah kekafiran. Kekafiran yang tidak diragukan kafiran. Lihat jamaah, banyaknya orang. Disitulah kita bisa melihat luar biasa ngerinya kekafiran di tengah masyarakat kita. La ya'ti zaman illa wa zamanu alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Hanya menyusul pertanyaan kedua, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi memberitakan di sini di antara tanda-tandanya. Kata beliau, al-amah melahirkan tuannya. Ini di antara penafsirannya. Iya, banyaknya perbudakan. Kemenangan bagi kaum muslimin. Memang terjadi kemenangan, perangan, kemenangan bagi kaum muslimin di zaman banyak budak. Iya, tentunya apa? Lahir apa? Lahir tuan-tuannya. Iya, sebab anak dari itu tuannya. Yang kedua di sini, ini tandakan kebobrokan zaman. Iya, anak melahirkan tuan-tuannya apa? Ibu-ibu melahirkan anak-anak yang durhaka, yang memposisikan dirinya sebagai tuan-tuan bagi kedua orang tuanya. Jelas ini? Iya. Tanda yang kedua, kamu akan melihat al-hufa, orang yang tidak mempunyai alas kaki, telanjang, miskin, penggembala, tetapi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini apa ini? Ini diantara penafsirannya. Iya. Semakin hebatnya fitnah dunia, sampai di pelosok pun terjadi fitnah dunia. Bukan hanya di kota. Iya, di pelosok, di gunung. Orang masuk ke gunung, tiba-tiba ada istana besar. Iya, sebab coklak pagi. Itu tanda-tanda kiamat. Iya, bukan hanya di kota, pembangunan. Iya, orang-orang yang seperti itu yang tidak mengenal peradaban. Iya,
Bagaimana membangun, bagaimana pokoknya memperbesar, tidak mau ketinggalan dengan kota, walaupun dia tahu apa fungsinya itu. Dan diantara maknanya adalah idza wusidal amru fantadhiris sa'ah. Ini diantara maknanya. Kata Nabi, jika urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari berbangkit. Kemudian Jibril lewat, berlalu. Nabi bertanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kenapa Umar yang ditanya ini? Ini wallahualam karena Umar mulham. Biasa dapat ilham. Banyak ucapan Nabi, beberapa ucapan Umar radhiyallahu anhu itu turun ayat persis dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu. Tapi Umar di sini menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu artinya apa? Sahabat tidak tahu perkara gaib. Padahal orangnya dia sudah lihat, tapi tetap tidak tahu jenis kegaiban bahwa dia adalah Jibril. Nabi pun mengatakan hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Itu adalah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Mana dalilnya bahwa tiga ini jenjang agama? Ini dia. Nabi bilang ajaran Jibril tadi itu adalah pengajaran dinakum, agama kalian. Itulah agama kalian. Jibril khusus datang dengan penyamarannya, nampak di hadapan sahabat, memberi daya tarik yang sangat hebat, mengajarkan agama kalian, kata Nabi. Kalau begitu agama, pertanyaan tadi, Islam, iman, ihsan, dan bagaimana menyikapi semua ini dengan kekuatan keimanan terhadap hari akhirat. Jelas? Selesai, tinggal al-aslu tsalits. Habis waktu saya. Tunggu sebentar, kita nego dulu, Ustaz. Tinggal sedikit nih, Sekian, subhanakallah, alhamdulillah.